apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, Mesir merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir. Bahkan sekitar 90% wilayah Mesir adalah gurun pasir. Namun siapa sangka negara gurun pasir ini bisa menjadi salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia saat ini. Mesir berada di posisi ke-8 dalam daftar negara penghasil ikan terbesar di dunia dan kemungkinan akan terus naik dalam beberapa tahun ke depan karena melihat pesatnya pertumbuhan budidaya ikan di Mesir. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Salah satu yang membuat meningkatnya produksi karena Mesir adalah dibangunnya kompleks budidaya ikan terbesar di dunia. Kompleks budidaya ikan ini bernama Al Fairuz Fish Farm. Pada tahun 2017, Mesir memulai sebuah mega proyek ambisius. Mega proyek ini membangun aquaculture terbesar di dunia di wilayah dekat Porsche. Mega proyek ini dibangun di lahan seluas 20.000 hektar di sebuah wilayah berpasir yang dekat dengan pantai. Bagian lahan ini dulunya merupakan ladang garam, lalu kemudian dengan ambisinya untuk menjadi salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia, Mesir pun merubah ladang garam tersebut menjadi kompleks peternakan ikan terbesar di dunia. Perusahaan budidaya perikanan nasional Mesir berafiliasi dengan militer Mesir dan juga bekerja sama dengan otoritas dari negara lain. Mega proyek ini dimulai dengan membangun 5.908 kolam. Kolam-kolamnya juga terlihat cukup besar. Kolam-kolam tersebut akan digunakan untuk budidaya ikan dan udang. Kolam-kolam tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan dan pembesaran. Lalu dibangun juga kolom-kolom tertutup untuk pembibitan dan penetasan. Di tempat ini pun ada laboratorium untuk meneliti kualitas air, udara, dan sebagainya. Dengan laboratorium ini, proses pembibitan dan penetasan akan terjaga. Selanjutnya dibangunlah kanal-kanal untuk pengairan kolam serta untuk mengontrol air kolam dan juga untuk drainase. Pembangunan kolam ini sangat rumit dan kompleks. Mesir bahkan menggunakan tenaga ahli dari Eropa untuk mendesain dan membangun kanal-kanalnya. Pertama yang dibangun adalah kanal besar dari laut, karena hal itu untuk mengaliri air laut ke daratan. 50.000 meter per kubik air laut per jamnya akan dialirkan melalui kanal ini. Kemudian di ujung kanal ini terdapat 12 pipa penyedot raksasa. Pipa raksasa ini akan mengalirkan air laut tersebut ke kanal mixing. Di sisi lain dibangun juga kanal yang akan mengaliri air sungai ke kompleks budidaya ikan. 20.000 meter kubik air sungai dialirkan melewati kanal ini. Selanjutnya juga akan dibangun kanal-kanal yang akan melewati ribuan kolam budidaya. Dari kanal mixing akan dialirkan ke kanal-kanal yang akan mengaliri kolam budidaya. Selain itu juga dibangun kanal untuk drainase yang dikeluarkan dari kolam akan dialirkan ke laut. Sistem kanal ini akan menjaga air kolam tetap segar, bersih, dan terkontrol. Semua kanal dan kolamnya dibangun dengan 3 lapisan. Pertama ada pasir yang dipadatkan, kemudian dipasang geosintetik, baru setelah itu ditambahkan beton. Dengan menggunakan geosintetik membantu memastikan integritas kanal, sistem kolam, dan lingkungan. Geosintetik dipasang juga dengan tujuan agar kualitas air tetap terjaga. Selain itu juga agar sistem kanal dan kolam tidak jebol, dibangun jalan raya sepanjang kompleks budidaya ikan ini. Jalan raya ini melewati sepanjang kolam-kolam budidaya dan juga fasilitas lainnya. Hal ini untuk mendukung mobilitas di kompleks budidaya ini. Ribuan kolam tersebut akan dibudidayakan ikan nila, ikan belanak, dan juga udang. Mesir membangun kompleks budidaya yang sangat terintegritas. Bukan hanya membangun sarana untuk pembesaran ikan, tapi juga mulai dari penetasan hingga pengemasan dan pengiriman. Di kompleks ini pun dibangun pabrik untuk pengolahan dan pengemasan ikan. Pabrik ini dilengkapi dengan mesin-mesin canggih yang akan membuat kualitas ikan tetap terjaga dan proses pengemasan pun menjadi lebih cepat. Di kompleks ini pun dibangun juga pabrik es yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan dan udang. Selain itu dibangun juga pabrik pembuatan styrofoam yang akan digunakan untuk wadah ikan dan udang. Mesir juga bekerja sama dengan perusahaan Cina Guangdong Evergreen untuk pembuatan pangan ikan dan juga pembibitan. Pabrik perusahaan Guangdong Evergreen juga didirikan di kompleks ini
hingga suplai makanan untuk budidaya ikan akan selalu tersedia dan juga terjamin kualitasnya karena dibuat di lokasi yang sama. Nah sahabat, itulah fakta tentang mega proyek Mesir yang mendunia. Semoga topik ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen di bawah ini. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!